Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 8 Dzulhijjah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah, pada tanggal 8 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-A'la. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia kali ini kita akan memasuki tema inti dari kajian tafsir surat Al-A'la. Kita awali tafsir ini dengan menyebutkan tafsir secara global, alias apa saja pembahasan pokok yang ada di dalam surat Al-A'la yang terdiri dari berapa ayat? 19 ayat ini. Sekurang-kurangnya di dalam surat ini ada 4 pembahasan pokok yang dikandung di dalamnya. Yang pertama, surat ini berisikan ajakan untuk mensucikan Allah. Apa yang pertama? Ajakan untuk mensucikan Allah. Ajakan untuk mensucikan Allah. Ini isi dari ayat yang pertama. Apa ayat yang pertama? Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma, sucikan nama Allah. Al-a'la, yang maha tinggi. Ini yang biasa diistilahkan dengan tasbih. Ya. Jadi zikir itu ada tasbih, ada apa lagi? Tahmid, ada apa lagi? Takbir, ada apa lagi? Tahlil. Masih ada? Masih banyak. Apa lagi? Istirja', hauqala. Masih ada lagi? Istighfar. Apa maning? Entong? Basmalah.
Kok enggak disebutkan? Bismillah. Tasbih itu mengucapkan subhanallah. Takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Tahmid itu mengucapkan alhamdulillah. Tahlil la ilaha illallah. Istighfar astaghfirullah. Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Apa tadi yang belum? Istirja'. Nama istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita disuruh untuk bertasbih, mensucikan Allah. Loh, apa Allah belum suci? Kok perlu disucikan? Allah Maha Suci. Subuh. Allah itu apa? Subuh. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Kapan itu dibaca? Ya. Habis tarawih. Habis salat witir. Ya. Ya. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ini yang dibaca setelah witir, ya, setelah witir. Ya. Kudus itu artinya yang maha suci. Allah itu maha suci. Jadi ketika kita katakan sucikanlah Allah, bukan berarti Allah itu belum suci terus perlu disucikan, bukan. Maksudnya jangan sampai kita menyematkan sesuatu yang tidak layak kepada Allah. Karena Allah itu maha suci. Tidak boleh kita ngata-ngatain sesuatu yang tidak layak buat Allah. Menyebutkan sesuatu yang tidak layak buat Allah. Karena Allah itu maha suci. Contohnya apa Ustaz? Sesuatu yang tidak layak buat Allah. Ngantuk. Gak boleh kita katakan Allah itu ngantuk. Apalagi tidur. Itu gak pantas. Ayatnya apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu enggak pernah sinatun. Apa sinatun? Ngantuk. Wala naum. Juga enggak pernah tidur. Enggak pantas, enggak layak. Orang Jawa mengatakan Allah mboten sare. Jauhkan pikiran-pikiran itu dari otak kita. Apalagi kalau misalnya sampai terbersit di benak kita Allah zalim. Tidak boleh sama sekali. Sepahit apapun takdir yang kita alami, sepahit apapun kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita, tidak boleh kita terbersit di dalam benak kita Allah berbuat zalim kepada kita. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah berbuat zalim. Kenapa tidak mungkin Ustaz? Karena Allah maha, kebalikannya zalim nopo? Maha adil. Makanya di antara Asmaul Husna adalah Al-Adlu. Al-Adlu itu artinya yang maha adil. Gak mungkin Allah berbuat zalim. Ya tapi kan musibah ini berat banget. Betul. Tapi di balik musibah itu pasti ada hikmah-hikmah kebaikan. Banyak loh orang dapat hidayah ketika dapat musibah. Allah tahu ki wong ora oleh hidayah, nek ora oleh musibah, akhirnya dikasih musibah. Apa yang gane ngenteni hidayah nek wis kena musibah?
Kan harusnya nggak seperti itu. Tapi ada sebagian manusia memang tipenya seperti itu. Dikasih musibah yang berat dulu baru sadar. Ada manusia seperti itu. Maka saat itu musibah untuk dia lebih baik daripada tidak dapat musibah. Nggak dapat musibah, nggak dapat hidayah. Ini contoh yang harus kita jauhkan, kita buang jauh-jauh ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ustaz, jauhkan pikiran-pikiran bahwa Allah itu pelit. Sesedikit apapun rezeki kita. Bahkan seandainya hari ini dagangan kita itu sama sekali tidak ada yang beli. Beda ya, beli terjual sedikit dengan babar blas. Jadi panjenengan bawa es 100 payu telu. Terjual 3. Ini kan berarti masih ada yang terjual. Walaupun cuma 3. Sama panjenengan bawa es 100 bali 100. Kenapa? Udan. Padahal kita sudah prediksi kayaknya terang ge, sumuk banget ge, terang. Jebule malah udan terus, enggak ada orang beli es 100, pulang bawa 100. Jangan pernah terbersit di dalam benak kita Allah itu pelit. Tidak. Pasti di balik ini ada hikmahnya. Apa Ustaz hikmahnya Ustaz? 100 balik kabeh. Bagi. Dibagi Ustaz. Loh, daripada bosok. Ya. Bagi siapa Ustaz? Yo banyak yang mau. Anak-anak yatim, ya. Coba jenengan bawa es ke lapangan, bocah-bocah enggak usah anak yatim, anak lagi pada main apa? Bola. Gratis geruduk temenan. Gak mungkin gak habis. Ya. Tapi kan rugi, enggak rugi. Sedekah kok rugi gimana sih? Ya. Orang yang berdagang, berbisnis sama Allah tuh enggak mungkin rugi. Ya. Kalau bisnis sama manusia mungkin rugi, sama Allah nggak mungkin rugi, mustahil, pasti untung. Ya. Ini adalah kandungan yang pertama, ajakan untuk nopo mensucikan Allah. Yang kedua, setelah Allah memerintahkan kita untuk mensucikannya, kemudian Allah, poin yang kedua adalah menjelaskan tentang karunia penciptaan alam semesta. Penjelasan tentang apa? Karunia penciptaan alam semesta dan diturunkannya Al-Quran. Napa? Dan diturunkannya Al-Quran. Jadi salah satu pembahasan penting yang ada dalam surat Al-A'la ini adalah Allah sedang mengingatkan kita tentang karunia yang agung yang Allah berikan kepada kita. Dan karunia Allah itu ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya apa? Ukhrawi. Yang sifatnya duniawi adalah alam semesta berikut dengan isinya. Sedangkan yang ukhrawi itu adalah Al-Quran. Saya sampaikan kemarin di pengajian Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi, bahwa manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Terdiri dari lahir dan batin. Ada tubuh, ada hati. Manusia itu terdiri dari dua itu. Baik lahir maupun batin, jasmani maupun rohani, tubuh maupun hati,
itu sama-sama membutuhkan untuk dikasih makan. Jasmani butuh makan, rohani juga butuh makan. Tubuh kita butuh makan, hati kita juga butuh makan. Maka Allah sediakan di muka bumi ini dua karunia. Yang pertama alam semesta untuk tubuh kita. Butuh makan, ada makanan. Butuh minum, ada minuman. Butuh nafas, ada udara. Ini karunia buat tubuh kita, jasmani kita. Selain itu, Allah juga menyediakan makanan rohani kita. Napa niku? Al-Quran. Maka Allah berfirman, Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Ini nikmat duniawi. Allah menciptakan, Allah menakdirkan, memberikan ilmu kepada kita mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Siapa coba yang ngasih tahu kita kalau tanaman ini bisa dimakan, yang ini nggak bisa dimakan, yang ini bergizi, yang ini beracun. Jamur yang ini marakakan mendem, singkie marakakan marem wareg. Siapa yang ngasih petunjuk itu kalau bukan Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di muka bumi ini untuk kita manfaatkan. Karena tubuh kita butuh makanan. Allah ciptakan ada hewan karena kita butuh protein. Allah ciptakan ada tumbuhan karena tubuh kita butuh. Napa tumbuhan apa? Zat napa kalau tumbuhan? Ya, nabati. Vitamin. Ya. Vitamin A, vitamin apa? C. Ya, vitamin A, hijau-hijauan, vitamin C, kecut-kecutan. Ya orang mesti kudu kecut, ya. Buah-buahan. Allah ciptakan itu semua supaya apa? Supaya tubuh kita bisa hidup. Manusia supaya hidup perlu tubuhnya dikasih makanan. Cukup boten. Selain tubuhnya dikasih makanan, hatinya juga perlu makanan. Selain jasmaninya perlu dikasih gizi, rohaninya juga perlu dikasih gizi. Kalau makanannya perut itu adalah nasi, ayam, jagung, napa malih? Wis kabehan mlebu lah, menungsa ya apa-apa mlebu mbok, aspal be mlebu. Astagfirullah, Ustaz kowe nang ndi wong ana-wongan aspal. Lho kae sing korupsi aspal mbok jenengane mangan apa? Aspal. Ya. Untuk menghidupkan tubuh jasmani. Apa cuma itu saja? Enggak. Rohani juga perlu makanan. Makanannya tadi. Kelanjutan ayatnya. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan karuniakan, kami akan bacakan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran. Fala tansa, maka engkau tidak akan lupa lagi. Jadi Rasulullah SAW itu sudah dijamin oleh Allah nggak bakalan lupa Al-Quran. Nek kula kalian jenengan, wis ngapal nabe, kelalen apa maning orang ngapalna, gitu loh maksudnya. Jangan kemudian loh, kayak wis pada ngapalkan kelalen. Ya mendingan orang usah ngapal, ya salah. Itu udah berusaha dia. Jadi Nabi SAW diingatkan oleh Allah tentang karunia berupa Al-Quran.
Kita butuhkan Al-Quran ini, petunjuk buat kita. Orang yang cuma mikirkan perut dan tidak pernah mikirkan hati, maka dia tidak akan bahagia. Orang yang hari-harinya cuma mencari makan buat jasmaninya, lalu dia lupa mencari makan untuk rohaninya, tidak akan bahagia. Kalau nggak percaya, tanya sama orang yang kerja 24 jam. Priwe? Sehat? Stres. Tanya sama mereka. Maka sekarang kan banyak orang-orang yang akhirnya lari ngaji agama. Kembali kepada agama. Dipikir dengan bekerja penghasilan besar itu pasti bahagia. Enggak. Karena dia cuma memperhatikan separuh dari bagian dirinya itu. Tadi kan kita katakan separuh jasmani, separuh apa? Rohani. Dia cuma mikirin jasmani, lupa rohani. Enggak bahagia. Padahal kebahagiaan itu adanya bukan di tangan. Bukan di perut. Kebahagiaan itu adanya di dalam hati. Saya sering sampaikan. Toko itu jual kasur yang empuk. Bukan jual tidur yang nyenyak. Toko itu cuma bisa jualan kasur yang empuk. Bukan jualan tidur yang nyenyak. Sehingga belum tentu orang yang punya kasur mentul-mentul bisa turu. Tidurnya nyenyak, belum tentu. Banyak orang yang nggak pakai kasur, rasa kelasa, lesehan langsung sing nang dhuwur sepering bed, balik kanan, balik kiri, tengkurep, melumah, ora bisa turu-turu. Hati jemaah, hati. Yang akan mendapatkan, yang akan mendatangkan ketenangan adalah ketika hati itu diisi dengan Al-Quran. Ngaji seperti ini. Maka ngaji Al-Quran itu kebutuhan primer. Bukan sekunder. Bahkan lebih primer daripada makan dan minum. Kata Imam Ahmad rahimahullah. Kebutuhan manusia kepada ilmu agama, Al-Quran, hadis Nabi SAW lebih besar, lebih banyak dibandingkan kebutuhan dia kepada makan dan minum. Makan dan minum sehari berapa kali? 3 kali. Pagi, siang, malam. Apa nasi ping 5? Pagi, duha. Enggak, siang, sore, malam. Ya wis lah, sekarang kita akomodir. Ya udah 5 kali makannya misalnya. Toib. Baik, ilmu itu berapa kali kita butuhkan dalam sehari? Berapa kali? Setiap saat kita butuh ilmu. Bangun tidur yang dicari itu ilmu, yang dibutuhkan ilmu. Bukan soto. Orang nak wong tangi turu golek apa? Seroto, walaupun dia itu maniak, seroto, nggak ada. Bangun tidur butuhnya ilmu, doa bangun tidur. Napa tongane? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Seterusnya tetap ilmu yang dibutuhkan, ilmu masuk kamar mandi, ilmu wudu, ilmu doa pakai baju, ilmu doa keluar rumah, ilmu berangkat ke masjid, baru pulang, ilmu cara sholat, ilmu cara wudu, ilmu bacaan sholat. Belum disentuh sama sekali bakso itu belum. Wedang kopi urung, ora ana wong tangi turu langsung ngopi. Mungkin ada. Tapi jarang lah ya, jarang. Maka
Allah ingatkan dua karunia. Alam semesta dengan apa? Al-Quran. Ini ayat 2 sampai ayat 8. Ya. Kemudian yang ketiga adalah perintah untuk berdakwah. Kenapa? Perintah untuk berdakwah. Perintah untuk berdakwah itu Allah sampaikan dalam ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Fadzakir in nafa'atiz dzikra." Berilah peringatan. Berilah peringatan. Jadi tugasnya Rasulullah SAW adalah kasih apa? Peringatan. Ketika beliau wafat, maka tugas itu diambil secara estafet oleh siapa? Para sahabat. Para sahabat wafat diambil oleh para tabi'in. Para tabi'in wafat diambil oleh para tabi'ut tabi'in. Terus gitu ulama setiap zaman sampai sekarang. Tugasnya adalah memberi peringatan. Berdakwah. Fadzakir, berilah peringatan. In nafa'atiz dzikra. Seandainya peringatan itu bermanfaat. Memang ada manusia yang kalau diingatkan manut. Ada manusia yang kalau diingatkan nantang. Ya. Makanya ketika akan berdakwah, kita prediksikan kira-kira ini diterima atau tidak. Kalau memastikan ya tidak bisa, belum bisa, wong itu belum dilakukan kok. Tapi kita bisa memprediksikan, kira-kira kepriwe. Kalau diingatkan tambah parah, ya. Atau malah justru kira-kira akan mendapatkan pencerahan walaupun cuma sedikit misalnya. Kita masuk ke kampung ini, kira-kira kalau kita dakwah di situ ada nggak yang menerima? Ya, ya ada Ustaz sedikit, tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Ya. Masalah ada yang kontra biasa, pro dan kontra biasa. Makanya Rasulullah SAW ketika berdakwah ada yang menerima dan ada yang menolak biasa. Ya. Sehingga the show must go on. Harus terus jalan. Dakwah harus terus jalan walaupun ada penolakan. Penolakan tidak menyurutkan langkah. Justru malah membuat semakin semangat. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kasih peringatan. Kemudian ada yang menerima, ada yang menolak. Itu biasa. Makanya Allah lanjutkan apa? Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang punya takut kepada Allah, hatinya masih bersih, hatinya masih punya keimanan, punya perasaan takut kepada Allah, maka dia akan menerima. Wa yatajannabuhal ashqa. Tapi orang yang celaka akan menolak dakwah tersebut. Nah, kita pengen celaka apa bahagia? Bahagia apa celaka? Bahagia, diterima dakwah itu. Yang namanya diingatkan yuk, kadang-kadang memang nggak enak buat kita. Manu salah, yuk salah. Masa salah dikatakan benar? Tugasnya dai, tugasnya ustadz itu adalah mengatakan yang salah ya salah, yang benar ya benar. Ana salah diomong benar, ana benar diomong salah, ya nggak bisa toh. Tugasnya ustadz, tugasnya ulama, tugasnya kiai adalah menyatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat.
Itu tugas mereka. Masalah kemudian ada yang menerima, ada yang menolak. Masing-masing akan mendapatkan resiko dari apa yang mereka lakukan. Yang menolak akan mendapatkan resiko, yang menerima juga akan mendapatkan resiko. Ini yang akan kita bahas nanti di poin yang keempat. Maka poin yang keempat adalah adanya janji manis dan ancaman. Kandungan yang keempat yang ada di dalam surat Al-A'la ini adalah janji manis dan ancaman. Janji manis buat siapa? Orang yang beriman, yang mau menerima dakwah. Ancaman buat siapa? Buat yang menolak dakwah. Makanya setelah Allah berfirman wa yatajannabuhal ashqa, terus apa kelanjutannya? Alladzi yaslan naral kubra. Orang-orang celaka yang tidak mau menerima dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka manusia-manusia tersebut yaslan naral kubra, akan masuk dijebloskan ke dalam neraka yang besar. Apinya menyala-nyala mengerikan. Risiko. Anda menolak, ini risikonya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Di dalam neraka hidup enggak, mati enggak. Berarti apa? Hidup apa mati? Hidup atau mati? Hidup enggak, mati enggak. Berarti kepriwe iki? Setengah mati, setengah hidup ya gue. Kata para ulama, hidup tapi hidupnya enggak enak. Sehingga seakan-akan hidupnya itu enggak ada manfaatnya. Itu Allah ceritakan dalam surat Fatir ayat 36. Dalam ayat yang lain surat Fatir ayat 36, la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Orang-orang kafir yang disiksa di neraka itu, mereka tidak akan dibinasakan oleh Allah sampai mati. Tapi juga siksaannya tidak diringankan. Disiksa-siksa berat tapi orang mati-mati. Coba jenengan lihat orang yang menderita karena sakit parah. Hidup atau tidak? Hidup atau tidak? Hidup. Tapi setengah mati gue ngerasakaken larane gitu. Yaitu setengah mati gue. Urip tapi setengah mati. Setengah mati karena tidak merasakan nyaman. Seluruh tubuhnya sakit. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari penyakit-penyakit yang seperti itu. Ya. Itu padahal baru di mana? Dunia. Gak ada apa-apanya di dunia jemaah. Gak ada apa-apanya. Wong kita saja taruh tangan kita di kompor itu sudah kesakitan. Bagaimana seandainya api itu di seluruh tubuh kita? Kita ditaruh tubuh itu di atas perapian, semuanya itu dinyalakan kompornya, gimana coba? Sampai mateng, sampai gosong. Setelah gosong diganti lagi dengan kulit yang baru. Bakar lagi sampai gosong. Kehidupan apa yang nyaman seperti itu kalau seandainya kehidupannya seperti itu? Ini resiko bagi orang yang menolak. Ya. Terus itu kan tadi ancaman. Berikutnya apa tadi? Janji manis. Janji manis buat siapa? Yang mau menerima. Ya. Yang mau menerima. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang mau menerima kemudian mensucikan dirinya. Mensucikan dari apa? Mensucikan dari kesyirikan. Menjauhi bid'ah. Mensucikan diri maksiat. Dari akhlak-akhlak yang jelek.
dari perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Dia bersihkan dirinya. Itulah manusia yang beruntung, yang akan mendapatkan janji keberuntungan. Qad aflaha, pasti beruntung. Teng pundi? Teng dunia napa teng akhirat? Di dunia dan di akhirat. Untung dunia, untung akhirat. Itu balasan buat orang yang mau menerima. Yang mau menolak tadi, yang menerima ini. Ternyata antara yang menerima dengan yang menolak banyak yang mana? Banyak yang mana? Sudah pernah survei? Sudah, sekarang saya tanya, gak usah survei. Tengene jenengan, masjid jenengan, kata sing jamaah apa sing boten? Nah, dari situ kan kelihatan. Ya. Masjid jenengan ramainya kapan? Taraweh. Setahun sepisan. Itu pun di awal-awal saja kan? Ya. Dari situ kita bisa mengukur. Gak perlu survei. Ya, cukup dilihat aja sudah. Ya. Kenapa ya Ustaz ya banyak yang nolak Ustaz? Jawabannya ada dalam ayat selanjutnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Karena kalian lebih mementingkan dunia. Silau dengan dunia. Lebih tertarik dengan dunia. Karena dunia itu yang kelihatan. Surga? Surga? Gak kelihatan. Panjenengan pernah lihat surga? Belum. Percaya betul? Kenapa? Kenapa percaya? Karena Allah yang ngasih tahu ada surga. Dan Allah gak mungkin bohong. Bismillah. Rasulullah SAW yang ngasih tahu ada surga, maka kita percaya walaupun kita belum pernah melihat. Banyak orang lebih memilih menolak dakwah dibandingkan menerima dakwah karena mereka lebih mementingkan dunia. Wah, nek engko nyong melu ngaji engko tokoku kepriwe? Nanti kalau saya tinggalkan kebiasaan-kebiasaan ini, nanti masyarakat gimana? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Karena mereka lebih mementingkan dunia. Dunia itu kan gak mesti harta. Jabatan? Jabatan? Dunia. Kedudukan sosial? Dunia. Reputasi? Dunia. Semuanya dunia. Untuk mempertahankan reputasi, mau melakukan hal-hal yang melanggar agama. Itu kan dunia. Karena terlalu mementingkan dunia, bal tu'thirunal hayatad dunya, akhirnya dakwah ditolak, hijrah ditinggalkan. Padahal Allah ingatkan apa selanjutnya? Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih istimewa. Padahal akhirat itu lebih berharga. Padahal akhirat itu lebih sempurna. Hidup kita di dunia itu ada matinya, ada sakitnya, ada sedihnya. Kehidupan di surga nggak ada matinya, nggak ada sakitnya, nggak ada sedihnya. Jelas lebih istimewa hidup di surga dibandingkan hidup di dunia. Wa abqa, dan lebih abadi. Berapa tahun sih kita hidup di dunia? 60 tahun, 70 tahun. Di akhirat khalidina fiha abada. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ajaran ini itu sudah ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi bukan hanya ada dalam Al-Quran saja. Ya, ajaran tentang ini, kebaikan ini sudah ada. Ya. Maka yakinlah dengan ajaran agama kita.
dan amalkan. Jangan ditolak, jangan diundur. Ikuti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kajian kita malam hari ini. Ini baru tafsir global. Besok kita akan mulai dari ayat yang pertama secara rinci dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.